Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk masuk ke ibadah online permulaan bulan Juli ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni semua dosa-dosa kami. Beri kami juga hati yang selalu mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari semua pencobaan dan si jahat. Berikan kepada kami hati yang bijaksana dan mau taat kepadamu. Hidup jadi pelaku firman-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu berkat-berkat persembahan hati kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan kami, dan persembahan nazar. Biarlah dipakai dan dikelola untuk mendukung pekerjaan bagi nama-Mu di muka bumi ini. Berkatilah kami semua, kami dan seisi keluarga kami selalu hidup aman dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa, untuk setiap kesempatan yang ada, untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan kasih sayang-Mu kepada setiap kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu Tuhan, nyatakan isi hati-Mu kepada kami. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan dalam hidup ini, kamu mau meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan
saya mau cinta Yesus. Haleluya. Kami raba Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Segala hormat, syukur, kuasa, kemuliaan kami persembahkan. Kami berterima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib. Kau menebus akan hidup kami. Dan kau memberi kami hidup yang baru. Hidup di bumi seperti di sorga. Dan kau menyatakan janjimu bagi setiap kami. Bahwa hidup kami hari ini adalah hidup untuk mengumpulkan harta di sorga. Untuk hidup melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami jalan-jalan kebenaran-Mu. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan ini. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup menurut kebenaran firman-Mu. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Anugerahkan dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada satu kesempatan indah hari ini kita beribadah. Ada keluarga diaken penatua kita, Pak Bambang, Bu Susi, ada Yuli, ada Theo datang dari kota Bandung. Hari ini kita memasuki bagian yang ke-6 dari serial Hidup Sukses. Tentu pada porsi 5 jawatan kita akan melihat sisi gembala. Tetapi saya ingin mengajak lihat suatu keadaan secara rohani sesuai yang tertulis dalam kitab suci. Gembala dalam dimensi yang sudah ada dan nyata sekali. Dan gembala ini mewakili 5 jawatan. Tetapi di dalam kitab suci tentu penulisan pengertian, definisinya, persuasif perspektifnya dengan cara yang mungkin berbeda. Karena perjanjian lama tentu lebih banyak terkurung pada pemikiran-pemikiran Taurat. Sedangkan pemikiran di dalam perjanjian baru adalah pikiran perasaan Yesus. Mari kita lihat lebih dulu kebenaran firman Tuhan
di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai yang ke-19. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban." Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Musa menyampaikan pesan Tuhan. Musa menubuatkan tentang datangnya seorang nabi sama seperti Musa. Kesejajaran Musa dengan nabi ini adalah pada kehendak Tuhan. Sama-sama utusan Tuhan, sama-sama yang datang dari sorga, sama-sama nabi. Ada suatu keunikan ketika kita melihat di dalam dimensi gembala. Kenapa? Karena Musa sendiri setelah 40 tahun meninggalkan Mesir menjadi seorang gembala kambing domba. Nah, sementara Yesus tidak pernah menjadi gembala kambing domba. Sepanjang kitab suci kita temukan Yesus muncul beberapa kali sejak kelahirannya sampai usia 12 tahun lalu menghilang. Semua orang menafsirkan bahwa Yesus kecil, Yesus remaja, bahkan Yesus menuju kedewasaan lebih banyak berbakti menolong papanya, Yusuf si tukang kayu. Tidak pernah dicatat di dalam kitab suci dikatakan Yesus menggembalakan kambing domba. Tetapi kita menemukan catatan-catatan Injil dikatakan, "Akulah gembala yang baik." Ada satu kesamaan antara Musa dengan Yesus. Yesus menggembalakan umat manusia. Musa yang tadinya menggembalakan kambing domba pada akhirnya juga menggembalakan umat Israel masuk padang gurun. Hanya sayang sekali penggembalaan Musa itu berakhir dengan 5 dosa besar dan kematian di padang gurun selama 40 tahun karena berkeliling-keliling akhirnya tidak sampai tujuan. Bahkan Musa sendiri di dalam penggembalaannya tidak sampai pada tujuan Tuhan. Bila kita mengkaji 5 jawatan, kita melihat kehidupan Musa, kita akan menemukan Musa ini rasul apa enggak? Yesus itu rasul apa enggak? Ada satu kesetaraan. Apa itu rasul? Rasul adalah orang yang meletakkan fondasi gereja. Apa itu fondasi gereja? Yesus berkata, "Engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya." Tentang eklesia, orang yang ditebus, yang dipilih, yang dipisahkan dari dunia ini. Inilah tentang keberadaan rasul. Tugas utama mereka meletakkan kehendak Tuhan supaya umat Tuhan tidak binasa. Inilah bagian dari panggilan Tuhan yang utama di dalam kerasulan. Supaya umat Tuhan menemukan jalan kebenaran, menuju kehidupan, menuju kepada kehidupan yang sampai kepada sorga. Karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Inilah tentang kerasulan Yesus itu. Dan kita bisa melihat Musa sendiri membawa umat Israel dari perbudakan. Dunia ini isinya perbudakan. Semua yang ada di dunia ini perbudakan dan sesuai nubuatan Tuhan. 400 tahun lamanya perbudakan bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel ada di Mesir. Dan ditambah umur Yusuf 430 tahun kemudian pada zaman Musa, Tuhan menggenapi nubuatan itu, memindahkan umatnya untuk berjalan menuju kepada tanah perjanjian. Tanah yang dimana ada kelimpahan, ada hidup, dimana mereka bisa bersyukur dan bebas beribadah kepada Tuhan, terbebas dari segala perbudakan. Sisi Nabi tidak perlu diragukan. Musa menggambarkan banyak mukjizat di dalam pelayanannya. Yesus tidak terucapkan, mungkin tidak terhitung mukjizatnya. Sisi pengajar, Yesus dipanggil Rabi.
Musa mengajarkan semua tata cara ibadah lahiriah di bait Allah. Semua bagian demi bagian pengajaran jelas. Dalam sisi penginjilan, Yesus berkata bahwa tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Roh pembebasan para tawanan, bahwa orang sakit, orang lumpuh, orang buta, bahkan yang mati dibangkitkan. Sudah jelas sekali bahwa masa kerajaan Allah sudah dekat ada pada Yesus. Pada Musa, ini merupakan suatu gambaran menuju kepada apa yang Yesus genapi. Jadi secara 5 jawatan, Musa berkata seorang nabi sama seperti aku. Perjanjian lama, 5 jawatan adanya pada tokoh Musa. Perjanjian baru, 5 jawatan adanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan Rasul Paulus menuliskannya di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11. Dijabarkan 5 jawatan ini secara terbuka. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat satu dimensi yang luar biasa lewat kehidupan Musa ini. Mengapa? Untuk melihat sisi gembala. Karena yang tersembunyi dalam kehidupan Musa ini ada hal-hal yang luar biasa di dalam kitab suci. Kalau kita mengupas tentang Yesus Kristus, kita tidak menemukan celah. Tapi kalau kita mengupas tentang sisi Musa, kita menemukan ada banyak hal yang baru. Karena itu Tuhan pesankan, antara kamu dengan tabut harus ada jarak. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh, karena ini hal baru. Ada hal-hal yang butuh perhatian khusus. Ada hal-hal yang ini adalah hal yang belum pernah engkau alami, jadi gak boleh gegabah. Kalau Bapak Ibu mengikuti serial Hidup Sukses ini, nanti Bapak Ibu akan menemukan pada serial yang keempat, ada suatu pembacaan firman di menit, kalau saya tidak keliru 33. Ketika Rehwel baca firman berhenti karena beberapa kata-kata yang asing baginya. Dan di situ saya mengucapkan beberapa pernyataan, udah diulang lagi dari depan. Dan ketika saya juga di dalam keadaan tenggorokan kering juga terekam. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Tuhan berkata bahwa emas saja, di dunia ini emas ada di bumi, ada di sorga. Emas saja kadarnya 99,9%, tidak bisa mencapai 100%, apalagi manusia. Bahwa kita yang tidak sempurna ini hanya bisa sempurna apabila ada roh Allah, ada firman, ada kasih karunia Yesus. Dengan demikian kita harus memahami hidup manusia tidak sempurna. Sempurna apabila ada Yesus di dalam hidup kita. Jadi dengan kekurangan itu Tuhan menyatakan kepada saya bahwa ini seperti halnya Musa. Saya pada masa-masa serial Hidup Sukses keempat itu mengalami suatu tekanan hidup. Saya nggak bisa cerita ke siapapun. Saya mesti menyelesaikan minut disertasi S3 saya jarak 2 minggu. Harus menyelesaikan tugas dari peran seorang ketua RW, harus rapat ke kelurahan menyelesaikan tugas-tugas harian. Kemudian saya masih bisa tembok samping rumah di mana pemilik tanah kosong bertanya kapan selesainya. Ada banyak hal yang saya berkata secara manusia. Itulah yang mungkin yang dialami seorang Musa sebagai satu tokoh yang mewakili 5 jawatan. Kitab suci menuliskan Musa itu pemimpin. Lalu pemimpin itu di dalam 5 jawatan ada di mana? Ada di rasul kah? Ada di nabi kah? Penginjil, gembala atau pengajar? Kelima jawatan ini harus mempunyai roh pemimpin. Itu kuncinya yang dipesankan Tuhan. Karena itulah saya mau ajak Bapak Ibu melihat apa yang saya alami di balik kelelahan dan banyaknya tugas dan kewajiban. Akhirnya tidak bisa mengerjakan yang sempurna. Musa mengalami hal yang sama. Berakibat pada Musa tidak masuk tanah perjanjian karena satu hal kecil membuat dirinya teledor. Saya mau ajak Bapak Ibu melihat dalam sisi gembala untuk memperlengkapi iman kita, untuk memperlengkapi pemahaman kita di dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan hubungan pribadi dengan Tuhan, kehidupan hubungan pribadi dengan sesama, supaya bisa melihat bahwa ini sudah waktunya hujan akhir tercurah, pencurahan Roh Kudus, implementasi 5 jawatan, gereja-gereja Tuhan balik lagi pada kebenaran kitab suci, seluruh umat Tuhan berbalik lagi pada kasih yang mula-mula. Mari kita lihat bagian yang pertama, sesuai dengan parameternya kita melihat apakah doa Musa, doa Israel dijawab Tuhan. Mari kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 20 sampai yang ke-30. Kisah Rasul 7 ayat 20 sampai 30. Pada waktu itulah Musa lahir.
Dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Musa merupakan pengantara. Musa merupakan jawaban dari doa-doa Israel karena erangan orang-orang Israel, karena kerasnya perbudakan Mesir, karena ratapan orang-orang Israel. Tuhan menjawab semua doa-doa di balik air mata dan kesakitan itu dengan melihat dan dengan menyelamatkan satu bayi kecil yang berusia 3 bulan yang elok, kata kitab suci. Musa dialirkan ke sungai Nil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan suatu kebetulan bahwa yang diselamatkan oleh putri Firaun ini adalah satu pria yang gagah, satu pria yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan di usia 40 tahunnya, mencapai titik puncaknya. Makanya banyak sekali falsafah dunia berkata life begin 40, karena melihat hidup Musa berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan. Tetapi Bapak Ibu harus ingat, Musa bukan life begin 40. Musa diproses begin 40. Kenapa? Karena ketika dia coba berbuat baik, bukan hal yang baik yang diterimanya, malah kebencian Firaun. Dan bukan suatu pembelaan dan pemahaman pengertian dari saudara-saudara suku bangsa Israelnya, malah mereka menceritakan kebaikan Musa menjadi aib. Ini yang selalu saya pesankan kepada umat Tuhan. Hal baik belum tentu berakhir jadi kebaikan buat orang-orang yang punya keinginan baik. Karena itulah segala sesuatu yang baik harus didasari dari kehendak Tuhan. Kita bisa belajar lewat kehidupan Musa ini, prosesnya enggak tanggung-tanggung. Dia yang pegang pedang, dia yang tinggal di istana, dia yang punya fasilitas, dia yang punya kenyamanan, dia yang punya semua di dalam kehidupannya, tiba-tiba dibuang, dicampakkan dalam pelarian ke padang gurun. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi seorang berprofesi gembala kambing domba. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melihat Filistin, suatu area di Palestina sana, tempat kelahiran Yesus, di mana para gembala berkumpul di hari Yesus dilahirkan? Apakah Bapak Ibu pernah melihat bagaimanakah tanah dataran yang ada di Israel, di Holy Land, di Timur Tengah? Itu bukan tanah datar seperti kita di Asia. Itu adalah daerah yang tandus berbukit-bukit, dan itu penuh dengan bencana-bencana dan serangan-serangan, dan banyak sekali hal-hal berbahaya yang bisa mematikan. Mulai dari binatang buas sampai dengan ular tedung. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan banyak kata ular yang mematikan. Itu karena apa? Itu karena keadaan alam di sana. Jadi kita bisa tahu bahwa seseorang yang nyaman di istananya, dalam kenyamanannya, tiba-tiba oleh kehendak Tuhan mengalami suatu benturan, kemudian terbuang, diproses dalam keadaan tidak nyaman.
Hari ini yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak Tuhan masih siap di proses Tuhan? Ketika kita sudah nyaman, punya uang, punya tabungan, deposito, kita merasa kita lah yang punya hidup ini, kita merasa tempat kita paling aman di rumah kita, di pekerjaan kita, di bisnis kita, di pelayanan kita. Apakah kita hari ini merelakannya ketika Allah mau ambil semua itu untuk proses kita lagi, meremukkan hidup kita lagi? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di rumah ini, di tempat ini, saya sudah hidup nyaman saat itu 1,5 tahun lamanya dengan istri, dengan kedua anak saya, dengan seorang pembantu yang hidup tenang, aman. Dan ada banyak orang kalau datang ke rumah ini dan berkata, wah rumahnya Pak Johan kok tenang, damai. Tiba-tiba Allah berkata, bukalah pintu rumahmu, aku akan membawa masuk domba-dombaku. Istri saya tidak mau. Istri saya berkata, enggak, Papa jadi penginjil aja. Jangan Pak, untuk jadi seorang hamba Tuhan, apalagi full time jadi pendeta, enggak usah. Tiba-tiba istri saya mengalami serangan gatal pada tubuhnya. Dan suatu malam Tuhan datang kepada dia dan berkata, itu aku yang perintahkan suamimu untuk membuka pintu rumah. Istri saya ini sudah saya bawa ke berbagai dokter yang terkenal, sampai dokter ahli kulit. Tidak ada seorang dokter pun bisa menyembuhkan. Tapi ketika dia menjawab, Tuhan dan berkata, jikalau itu engkau Tuhan, ya baiklah, pintu rumah ini terbuka. Tetapi Tuhan, karena suamiku masih kerja, biarlah kami buat persekutuan sebulan 2 kali. Dan sesuatu terjadi bergelora sampai tempat ini penuh, bahkan tangga-tangga ini penuh orang, bahkan kamar tempat papa saya hari ini tempati itu penuh dengan anak-anak kecil. Satu tempat ini penuh, dan ketika Allah menghendaki segala sesuatu, jelas semua itu. Ternyata saya bukan seorang gembala. Istri saya yang punya roh penggembalaan. Di dalam perjalanan pelayanan ini terjadi hal-hal spektakuler. Kami sudah keliling berbagai kota untuk KKR berlari mencari hujan. Tiba-tiba Tuhan ambil istri saya. Gembalanya diambil. Saya bukan seorang gembala, karena saya hanya seorang pemimpin. Bisa memimpin dan melihat segala sesuatu menurut kacamata Tuhan, tapi tidak bisa memahami lebih dalam tentang hati gembala. Maka yang terjadi adalah ketika istri saya meninggal dunia, porak-poranda semua. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya tiba-tiba seperti Yesus disalibkan, bubar semua. Bubar tiba-tiba semua. 1 tahun kemudian selepas istri saya meninggal dunia, saya berangkat ke kota Bandung. Di kota Bandung, Tuhan berkata pada saya, disinilah beritakan Injilku. Saya bertemu Bu Angel di sana. Karena satu-satunya yang meresponi panggilan ini cuma Bu Angel. Tidak berapa lama Pak Bambang mendengar suara audible Tuhan, lalu berkumpul keluarga, istrinya, kemudian anaknya, mantunya. Mukjizat demi mukjizat mulai terjadi. Dari hari pertama saya bertemu Pak Bambang, ya Pak, kesembuhan pada tulang punggungnya yang mengalami kejatuhan, dan berjalan. Dan itu tidak cukup, butuh waktu seperti Musa 40 tahun. Saya butuh waktu kira-kira jalan 11 tahun. Tiba-tiba Tuhan perintahkan saya untuk menerima tongkat kepercayaan warga, tongkat kepercayaan masyarakat untuk mengabdi sebagai seorang pekerja sosial, menjadi ketua RW. Saya terkejut lagi, ada banyak area terbuka lagi seperti rumah ini terbuka. Tetapi kali ini Tuhan membekali saya dengan ilmu kehidupan yang lebih matang. Sebagaimana pohon mangga, kalau Bapak Ibu lihat. Nah ini lihat fotonya Bu Susi, foto keluarga Pak Bambang, dan bagaimana si gembala kita yang masih muda, Pastor William Serat, memetik mangga itu. Butuh 10 tahun mangga itu berbuah, dan manis mangganya itu beda, bukan main. Dan saya percaya bahwa apa yang saya alami, apa yang Musa alami, apa yang Bapak Ibu alami semua, Tuhan punya maksud yang luar biasa di baliknya. Ada rencana Tuhan yang besar di balik semua proses yang Allah kerjakan. Karena itulah kita bisa melihat suatu keadaan sesudah Musa mengalami proses pembentukan Allah di usianya yang ke-80 tahun. Karena kitab suci berkata, ini bukan sembarang tulisan loh Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama itu tidak detail sekali. Tetapi Stefanus, penginjil martir, ini bukan satu kebetulan kita sambung sesudah penginjilan ini masuk dimensi gembala. Itu bercerita pada dimensi roh secara detail tentang kehidupan Musa. Stefanus berkata di usianya yang ke-80 tiba-tiba dia berjumpa Tuhan di semak berduri, dan Musa itu melihat suatu keadaan yang dinantikan di dalam hidupnya. Jadi
benar-benar ada 3 bagian kehidupan. 40 tahun berkuasa dalam perkataan perbuatan di Mesir, kemudian menjadi satu pribadi yang diproses matang di padang gurun, dan 40 tahun berikutnya adalah menggembalakan umat Israel, mengajari mereka, mempelengkapi mereka. Berakhir di Gunung Nebo itu dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena ada sedikit hal yang Tuhan berkata, kamu selesai di sini. Nah, karena kita lihat bagian kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sekarang kita lihat bagian kedua. Apakah keadaan Musa ini sesudah Tuhan menjawab doa-doa Israel dan menghadirkan Musa, dan apakah gembala ini kemudian seperti apakah hatinya? Karena hidup ini kan perlu proses. Proses itu tidak selesai sebatas 40 tahun kemudian punya 2 anak saja pada kehidupan Musa. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Bilangan 12 ayat 1 sampai 8, demikian Tuhan berfirman. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdirilah di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Amin. Amin. Bapak Ibu lihat suatu perkara, Musa berbenturan dengan saudara kandungnya. Harun dan Miriam mengata-ngatai karena satu perkara perempuan Kus. Proses paling berat dalam kehidupan ini adalah pertengkaran di dalam keluarga. Proses paling berat dalam kehidupan ini adalah proses yang Allah kerjakan di dalam keluarga kandung kita, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini bagian yang paling tajam, bagian yang paling menyakitkan, dan bagian yang paling tidak mudah. Karena itulah Yesus berkata, jangan kamu sangka aku datang membawa damai. Bukan, aku datang membawa pedang, kata Tuhan Yesus, untuk memisahkan. Inilah peran penting di dalam Roh Kudus, di mana 5 jawatan ini diimplementasikan dalam kehidupan keluarga kita, akan menampakkan sisi manusia dalam kita, siapa kita. Kemurnian ketulusan, kasih dan kekudusan, dan hidup takut akan Tuhan yang mendasari hidup seseorang, itu akan mencapai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau dalam kepalsuan, dalam kebohongan, manipulasi, pasti akan terbakar dan pasti mengalami pengadilan Tuhan pada waktunya. Karena itulah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak ingin kita hidup jadi hakim. Karena kita tidak mengenali apa yang terjadi di dalam diri kita. Bahkan Daud berkata, siapakah yang bisa mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku ya Tuhan dari apa yang tidak aku sadari. Sebagaimana saya mengalami kesusahan demi kesusahan puluhan tahun itu. Ada banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada banyak terdengar fitnahan. Ada terdengar banyak penghakiman. Saya memilih diam. Kenapa? Karena bagi saya, yang menilai hidup saya itu Yesus. Yang menilai hidup saya itu Tuhan sendiri. Saya tidak perlu hidup dari perkataan orang. Saya tidak perlu cari pujian orang. Karena dibalik semua itu tidak mencukupi nafkah hidup saya, Bapak Ibu. Bahkan menghancurkan dan melemahkan. Tapi ketika saya berfokus kepada Tuhan, seperti pohon mangga,
Ketika ada banyak orang menghakimi, mereka berkata, pohon mangganya Pak Johan kok nggak berbuah ya? Udah besar begini kok nggak berbuah, sementara yang lain baru tanam 2-3 tahun udah berbuah ya. Saya masih konsekuen. Kenapa? Karena saya punya nasar. Nasar saya jaga, saya punya komitmen. Komitmen saya mesti jalan lurus di hadapan Tuhan sampai waktunya. Demikian juga pohon mangga, ketika saya berkata, hei pohon mangga, jangan berbuah ya, berdaunlah, bertambah tinggilah dan rindangi rumah ini. Sekalipun banyak perkataan, saya tidak peduli. Kenapa? Karena suatu visi yang kuat, suatu kepercayaan panggilan Tuhan yang kuat itu harus disertai dengan hati yang teguh. Tidak mungkin terjadi hal besar jikalau seseorang hatinya tidak teguh. Untuk itulah Tuhan mengingatkan kepada Harun dan Miriam, kalau ada nabi, aku bicara kepada nabi itu lewat penglihatan, lewat mimpi. Tapi kepada Musa, aku berhadap hadapan muka. Masa kamu tidak takut mengata-ngatai Musa? Saya mengalami hal-hal yang seperti itu juga di dalam kehidupan. Saya tidak berani cerita sembarang karena akan menakutkan sekali. Ada banyak hal, dan baru-baru ini ketika saya buka lemari saya menemukan lagi beberapa bagian kehidupan saya ini, banyak sekali yang jadi saksinya. Bahkan teman-teman sekantor yang beda kepercayaan juga bisa jadi saksi. Ketika saya mengalami fitnahan, fake masuk ke perusahaan mematikan karakter saya, dikatakan saya tukang main perempuan, tukang mabok, perokok, tukang korupsi. Ketika saya tunjukkan kepada istri saya tertawa. Dan suatu kali ketika saya sudah tidak tahan lagi, saya berdoa dan saya tangkap pelakunya. Kemudian saya ampuni dia, membuat suatu surat catatan yang namanya surat permohonan maaf dan komitmen tidak mengulang lagi perbuatannya di atas materai. Baru saya sobek beberapa hari yang lalu suratnya. Saya selesai dengan orang itu, selesai dengan bawahan ini. Tapi Tuhan punya penghakiman tidak selesai. Makanya Tuhan berkata, tidak takutkah kamu mengata-ngatai Musa? Kenapa? Karena orang yang berjalan di dalam keteguhan hati memikul salib Yesus yang besar, itu langsung directionnya ke Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca kitab suci, dan seperti halnya tadi, Bapak Ibu melihat kata Tuhan itu hurufnya besar semua. Itu gambaran Bapa pencipta semesta alam. Itu tidak ada tawar-tawar. Sekali murka langsung mati. Sebagaimana saya sudah selesai dengan surat segel bermaterai, Tuhan tidak selesai. Ini pelaku. Di kemudian hari saya dengar ceritanya, menakutkan sekali. Matinya itu ditabrak mobil, dilindes sampai masuk di bawah kolong, dan yang nabrak itu perempuan. Saya timbang, saya pikir tidak masuk akal. Kenapa? Bagaimana mungkin orang bawa motor bisa lindes masuk di bawah mobil? Tapi itu kebenaran, itu fakta. Jadi ketika kita bisa melihat suatu keadaan, Musa itu hatinya tidak bimbang, dia nggak kepahitan, dia nggak kecewa. Kitab suci berkata Musa itu hatinya paling lembut. Kenapa? Sudah melewati proses Allah selama 40 tahun. Di usia 80 tahun tuh Musa itu adalah Musa pribadi yang matang, teguh, kuat, kokoh. Dan kita bisa melihat Musa yang berkarakter. Meskipun pernah buat salah di hadapan Tuhan karena cari alasan. Kenapa dia cari alasan? Karena dia berusaha menghindari panggilan Tuhan. Tuhan kasih tanda sampai 3 kali Bapak Ibu. Mulai dari tongkat lempar jadi ular, dipegang lagi. Kemudian tangan yang dimasuki, keluar masuknya kusta itu bisa sembuh. Tuhan kasih tanda secara ajaib itu. Dengan 3 kali tanda, Musa berkata akhirnya, aku ini tidak petah lidahnya, aku ini kaku, gagu. Tuhan marah Bapak Ibu. Kenapa? Karena cari alasan untuk menghindari Tuhan. Di dalam kehidupan kekristenan banyak sekali anak-anak Tuhan lari dari proses. Mereka beralasan dengan bisnis. Mereka lari beralasan karena sudahlah bagianku aja yang ini. Yang sana bagian pendeta aja deh. Mereka pilih yang nyenengin dalam hidup. Ada banyak dalam kekristenan ini. Mereka melupakan bahwa kalau Musa tidak memiliki pasangan hidup yang sepadan, tidak memiliki istri yang mengerti tentang dunia Tuhan, Musa itu sudah mati sebelum menjalankan visinya. Kenapa? Kitab suci berkata di dalam suatu perjalanan, dia bertemu Tuhan lagi dengan huruf besar, berarti Bapa. Dan Bapa itu ingat, murkanya menyala-nyala, dan hampir Musa dimatikan saat itu. Lalu istrinya, Sipora, memotong kulit katan anaknya, mengingatkan perjanjian darah itu, perjanjian sunat itu, mengoleskan darah kulit katan anaknya itu ke Musa. Tuhan baru
lembut hatinya, lalu Tuhan undur dan tidak jadi murka. Kenapa? Karena melihat kesepadanan berkeluarga. Gembala-gembala yang Tuhan pilih harus memulai pelayanan dan kehidupannya dari keluarga yang seimbang, keluarga harmonis, keluarga yang jadi teladan. Ini penting dan ini Tuhan pesankan sekali, karena di akhir zaman ini akan terjadi pertunjukan kemunafikan. Di akhir zaman ini akan terjadi pertunjukan glamoritas. Di akhir zaman ini yang lahiriah ditampilkan di dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan, hingga pada akhirnya sisi rohnya hilang, sisi keinginan dagingnya muncul dan bermanifestasi. Kita tidak menemukan lagi penyembahan, kita menemukan pertunjukan. Ini menyedihkan sekali keadaan rohani di akhir zaman. Karena itulah Tuhan pesankan para gembala itu harus memiliki keluarga yang sepadan, saling mengingatkan, harus kembali ke kitab suci, jaga kerendahan hati, hidup takut akan Tuhan, hidup berkeluarganya, luar dalamnya sama. Tidak usah munafik-munafik, tidak usah sembunyi-sembunyi mengumpulkan harta ngangkat berkarat. Semua hal disalurkan kembali untuk melayani Tuhan. Semua hal dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini Tuhan pesankan sekali. Kenapa? Karena lewat kehidupan Musa ini kita bisa melihat Tuhan itu begitu senang dengan Musa. Tuhan itu begitu sayang dengan Musa. Tapi semua kasih sayang ini bermula dari hari menjelang kematian, di mana Sipora istrinya berperan penting menyelamatkan Musa lewat ingat-ingatan kepada Tuhan tentang perjanjian. Tuhan itu setia pada hukum. Tuhan itu setia kepada firman. Tuhan itu setia dengan apa yang Dia nyatakan. Ketika Dia berjanji, Dia pasti genapi. Saya berani menyaksikan semua itu dan meyakini semua itu karena melihat hidup sudah waktunya. Karena ketika saya mengalami proses diajar Tuhan ilmu kehidupan yang lebih dalam, lebih besar lagi, ketika saya masuki peran seorang ketua RW, saya membuka hidup saya lagi, saya melihat ada banyak hal di masa lalu saya ternyata saya kurang ilmu, kurang hikmat, kurang pengertian, kurang bijaksana, kurang memahami Tuhan. Hari-hari ini saya melihat semua lebih besar, lebih luas lagi, dan saya mulai memasuki dimensi seperti burung Raja Wali yang mabung, kukunya copot, bulunya copot, cakarnya copot, keluh, tidak bisa buat apa-apa, menunggu Tuhan. Dan ketika semuanya tumbuh, saya melihat semua ini untuk kemuliaan kesempatan kedua dari Tuhan, menyelesaikan amanat agung Yesus, menggenapi semua janji-janji Tuhan, mempersiapkan generasi berikutnya supaya batu yang dibawa pulang dari Danau Tiberias itu pada masanya nanti bermanifestasi jadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan, jadi berkat bagi umat Tuhan. Dan generasi itu Tuhan percayakan lewat kita yang masih mau belajar hari ini. Kuncinya masih mau belajar, siap untuk ditegur, siap untuk dibentuk, telinganya terbuka, hatinya selalu mau dikoreksi. Bapak Ibu, hari ini terpenting adalah barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Umat Tuhan harus punya hati yang terbuka, mau terima teguran, mau bertobat. Umat Tuhan harus punya hati yang rela untuk dikoreksi. Tidak usah keras kepala, tidak usah keras hati, karena pilihannya cuma sorga dan neraka. Hidup ini tidak bisa berdiri di tengah-tengah, karena yang suam-suam kuku itu kejijikan buat Tuhan, karena Tuhan memuntahkan orang-orang yang suam-suam kuku. Karena itulah hidup ini harus kembali pada kemurnian, ketulusan dan kasih dan firman, dan hidup takut akan Tuhan. Kita lihat bagian yang terakhir dari sisi kehidupan Musa ini lewat Keluaran 17 ayat 1 sampai yang ke-7. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?"
Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, karena orang Israel telah bertengkar dan karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bencana yang terjadi di zaman Musa itu adalah bencana daripada kehausan. Dalam hidup ini, bila hidup kita masih didera kehausan, kita mudah bertengkar dengan semua orang, bertengkar dengan hamba-hamba Allah. Kita bertengkar bahkan dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita masih didera kehausan. Ada banyak umat Tuhan masih hidup di Masa dan Meriba. Ini Tuhan pesankan pada sisi hidup sebagai tebusan Tuhan. Musa tidak menyadari keadaan ini, karena Musa tidak diperlengkapi pengetahuan pada kesempatan itu, dan tidak ada pada masa itu pembelajaran, karena Musa adalah orang generasi pendahulu. Inilah yang Tuhan ajarkan lewat turun-temurunnya kitab suci yang dituliskan secara terbuka, bahwa orang-orang yang haus ini memiliki roh-roh kepahitan. Inilah generasi Absintus. Mereka yang berangkat dari Mesir tidak pernah melepaskan kepahitan Mesirnya. Mereka yang berangkat dari dunia ini masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib, tetapi membawa pikiran perasaan duniawinya di dalam kehidupan bergereja. Inilah kepahitan yang menjalar, inilah yang merusak tatanan rumah Tuhan. Karena ada banyak kali di dalam kehidupan kekristenan ini, pertengkaran di sana sini terjadi oleh karena mereka lupa akan imago Dei, rupa gambar Yesus. Mereka lupa akan buah roh, kasih dan penguasaan diri. Mereka lupa di balik semua perebutan kebenaran, perselisihan, pertengkaran itu berakhirnya hanya untuk diri sendiri. Tidak ada kemuliaan Tuhan di balik semua yang disebut dengan kemarahan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak melarang kita jadi orang kaya, tetapi harus bisa mengelola hatinya. Kaya tidak mengubah hatinya. Tuhan tidak melarang kita untuk marah, tapi marah itu marah yang bertujuan, marah yang tidak menyakiti, marah yang mendidik, marah yang mengarahkan segala hal pada kehendak Tuhan, pada firman. Tuhan membentuk semua bagian kehidupan kita itu dengan maksud dan tujuan yang mulia. Inilah yang mesti kita sadari. Tapi ketika kita baca Keluaran 17 ayat 1 dan 7 ini, kita tidak menemukan cerita lengkapnya tentang hati di balik kejatuhan seorang Musa. Karena kitab suci berkata Musa ini sesudah usia 80 tahun, hatinya paling lembut, bahkan mungkin seisi dunia ini hatinya paling lembut pada masa itu. Dan mungkin sampai hari ini hati seperti Musa ini susah untuk ditemui. Kenapa? Seorang yang hebat dalam perkataan, yang luar biasa dalam perbuatannya, tiba-tiba menjadi gembala kambing domba. Tiba-tiba jadi seseorang yang suka mengalah, yang berkarakter, yang sabar, yang berhadapan muka bicara ke Tuhan, mengajari umat Tuhan, yang bengal, yang keras kepala, yang tegar tengkuk, yang kerjanya hanya cari-cari persoalan, yang kerjanya hanya bikin masalah. Sampai berapa lamakah keadaan seperti itu seorang Musa bisa bertahan? Masa dan Meriba adalah tempat pengujian terakhir tentang hati. Ini yang Tuhan perlengkapi kepada saya sebagai bagian yang menjadi penutup di dalam sisi gembala ini. Kita lihat sama-sama kuncinya. Kita lihat jawabannya. Mazmur 106 ayat 32 sampai yang ke-33. Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Mereka mengusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Amin. Amin. Kita bisa lihat kejatuhan seorang gembala yang hatinya lembut seperti Musa itu lewat kepahitan umat Tuhan sendiri. Jadi para gembala Tuhan, hamba-hamba Allah harus menyadari, menjaga hatinya.
serangan tidak datang dari luar, serangan datang di dalam komunitas rohani sendiri. Kekristenan ini tidak hancur dari luar, kekristenan ini hancur dari dalam sendiri karena roh kepahitan. Jadi kita mesti paham penting gembala punya keluarga yang harmonis, keluarga yang sepadan, keluarga yang hidupnya memuliakan Tuhan, punya komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan, hidup sebagai keluarga Allah yang hidupnya penuh dengan kehormatan dari Tuhan dan sesama, jadi berkat. Dengan demikian kita bisa melihat ini hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya pembelajaran ini mencapai titik kesempurnaan. Kita yang tidak sempurna ini oleh apa yang dilakukan Yesus mati di atas kayu salib, oleh pengutusan roh para nabinya, kita disempurnakan Bapak Ibu. Dan ketika saya memahami pelajaran ini, saya baru menyadari, oh iya, sekarang Tuhan memberi saya sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Saya mulai masuk lagi dimensi damai sejahtera Yesus. Saya tidak lagi tersakiti dengan apapun lagi. Hati yang dulu pernah ada ketika saya bertobat yang sekian lama terhilang itu, ini kembali lagi pada masa ini, tahun ini, edisi ini, seiring mangga berbuah lebat. Jadi saya berkata, oh ini kuncinya. Musa memperlengkapinya, Yosua menyempurnakannya. Hati Yosua inilah yang penting bagi umat Tuhan hari ini. Estafet gembala ini mencapai puncaknya ketika Yosua ambil alih, ketika Musa selesai di Gunung Nebo. Yosua pegang tongkat. Yosua yang setia duduk di pinggir kemah Allah ketika Musa bertemu Tuhan. Yosua yang melihat segala hal yang terjadi antara Musa dengan umat Tuhan. Yosua yang telah merenung, banyak melihat. Yosua yang banyak belajar, mempraktekannya dengan hati-hati. Karena kitab suci berkata, bertindaklah hati-hati sesuai dengan perintah, sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Kitab suci berkata, sepanjang usia Yosua, sepanjang usia tua-tua bersama Yosua, bangsa Israel hidup kedapatan benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup jadi berkat. Inilah yang Tuhan pesankan generasi gereja-gereja Tuhan. Implementasi 5 jawatan ini pada dimensi gembala ini harus mencapai seperti estafet Musa turun ke Yosua. Hingga generasi ini, generasi yang hidup menyelesaikan bagian demi bagian yang melengkapi kehidupan mereka. Dan bukan suatu kebetulan ketika Richie yang magang di Plaza Indonesia oleh pimpinan perusahaan Plaza Indonesia diberi kesempatan, kami boleh diajak untuk lihat premier film Elvis Presley. Ternyata Elvis Presley di dalam film itu digambarkan melihat rumah dunia seni, rumah bar. Nyanyian yang dia lihat lewat celah lubang tembok itu, dia melihat orang berdansa sampai wow, digambarkan sampai seperti orang yang sudah wah lupa diri. Dan dengan penyanyinya yang bergaya rock and roll dengan campuran mungkin saat itu musik-musik klasik jazznya, digambarkan jelas sekali. Tiba-tiba ketika itu suara itu berhenti dan berganti dengan suatu tempat lagi suara haleluya, haleluya, haleluya. Dan saat nonton film itu saya merasa hadirat Tuhan memenuhi saya. Elvis kecil berlari menuju ke tempat haleluya. Di tempat haleluya, teman-temannya tidak berani masuk, dia masuk dan dia kepenuhan roh Allah. Bapak Ibu, Elvis Presley, legenda rock and roll, ternyata memulai hidupnya lewat atmosfer Roh Kudus. Roh Kudus yang mengimplementasikan 5 jawatan ini di kemah penginjil itu. Elvis Presley, haleluya, kepenuhan. Dan dia bisa melihat bagaimana orang kepenuhan itu di dalam Roh Kudus itu menari bernyanyi. Inilah yang dia ekspresikan kepada dunia seni, dunia nyanyian. Dan bagaimana hidupnya melegenda. Bapak Ibu sangat memberkati untuk sempat menonton cerita Elvis Presley ini. Kenapa? Dia salah satu penyanyi yang ternyata hidupnya adalah anak muda yang mama banget. Hidupnya tidak bisa lepas dari mamanya. Ketika mamanya meninggal dunia, dia terpukul sekali. Dan ternyata peran seorang papanya tidak muncul sama sekali. Di dalam film itu digambarkan kesusahan hidupnya, malah masuknya lewat jalur papanya, cuma tidak diekspos secara mendetail. Kita bisa belajar melihat tokoh-tokoh legenda ini karena ada peran Tuhan sejak awal. Dan kita bisa melihat ketika semua yang diberi Tuhan berupa talenta,
dibawa ke dunia, itu jadi terkenal dan luar biasa, tapi akhir hidupnya sangat-sangat memilukan sekali. Saya percaya bukan suatu kebetulan film itu ditutup dengan suatu pujian yang tidak menari-nari, tidak histori lagi, tetapi dengan suatu permainan keyboard. Masih ingat lagunya? Lagu Ancing Melodi, bagaimana lagunya? Oh my love, my darling, I've hunger for your touch alone. Kita nyanyi sama-sama ya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat suatu warisan dari Elvis Presley dengan suatu pujian, nyanyian di akhir hidupnya. Oh, luar biasa. Oh my love, my darling, I've hunger for your touch alone, lonely time. Lihat terjemahannya. Oh kasihku, sayangku, amat ku rindukan sentuhanmu. Sekian lama dalam kesendirian. Jadi hidup ini kalau tidak ada kasih Yesusnya, lihat lagunya Elvis Presley, kita bisa tahu orang yang haus. Suami istri terpisahkan dengan hanya satu putri kecilnya. Sesuatu yang saya berkata, kita mesti belajar dari apa yang sudah ada di dunia ini untuk melengkapi semua catatan Tuhan. Bukan suatu kebetulan Elvis kecil memulainya dari tenda penginjilan. Bapak Ibu nonton, bukan saya promosi film Bapak Ibu, bukan. Tapi ini ada pembelajaran Tuhan di baliknya. Sungai yang sunyi mengalir ke laut. Ke tangan terbuka sang laut. Sungai yang sunyi mendesah, tunggu aku. Aku kan pulang, tunggu aku. Siapakah sungai sukacita kehidupan ini kalau bukan Yesus? Kemana kita akan pulang kalau bukan pulang ke rumah Bapa? Nyanyian Elvis ini sebenarnya mengandung kata-kata profetik tentang cinta yang dari manusia, tapi lebih daripada itu tentang pulang adalah cinta yang dari Yesus. Luar biasa sekali. Maka saya percaya ini waktunya semua kita berbalik ke kitab suci lagi. Saling membenahi, mengkoreksi, berbalik lagi untuk menata kehidupan. Supaya terbentang jalan-jalan Tuhan, jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan kesuksesan, jalan-jalan kelimpahan, terutama jalan-jalan kebahagiaan. Saya melihat kunci yang dicari seisi dunia ini adalah kebahagiaan hidup. Dan semua itu tersedia di tenda 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar di dalam kitab suci. Kembali ke kitab suci, ini jawabannya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa-doa berkat-berkat surgawi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baru saja kita dicerahkan firman Tuhan dalam khotbah tentang kehidupan Musa sebagai gembala Israel. Tuhan Yesus menghendaki supaya hidup kita diubah jadi manusia baru, tidak terpenjara oleh kepahitan, kebencian, dan dendam. Kita juga harus hidup berpadanan dengan firman-Nya, hidup jadi pelaku firman Allah dengan setia, supaya kehendak dan janji-janji Tuhan atas hidup kita tergenapi. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan doa sepakat dan seiman untuk menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketahatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya dan diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah karir bisnismu, keluargamu, studimu, pelayananmu,
Dan dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.